Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Tribuners. Jumpa lagi bersama saya Kinan Aulia. Tentu saja edisi kali ini tepatnya pada 30 Maret 2022 di hari Rabu yang harusnya kita selalu ceria ya dan semangat. Baik, di episode kali ini kita kembali lagi dalam program Bincang Otomotif, salah satu program yang sangat dinanti-nantikan juga ya, tepatnya di hari Rabu. Nah, pada Bincang Otomotif kali ini, Tribun Timur telah mengundang salah seorang yang juga merupakan branch manager Benelli Makassar. Nah, nanti kita bakalan ngobrol banyak, tapi untuk itu Tribuners, hari ini Tribun Timur telah mengusung satu tema, yakni perkembangan market retro Chrysler dan Skutik Benelli di Kota Makassar khususnya. Baik, tanpa berlama-lama Kinan mau menyapa dulu nih narasumber saya yang hari ini pastinya sangat ganteng dan hari ini tentu saja saya cantik sendiri ya. Oke, baik, saya mau menyapa langsung ada Bapak Ariandi Kaimudin selaku branch manager Benelli Makassar. Halo, assalamualaikum. Selamat sore. Sore Mbak Kinan. Oke, Pak Ariandi gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Baik dan sehat ya. Sepertinya ini sangat bersemangat sekali ya. Oke, gimana nih rasanya hari ini kita live di studio Tribun Timur dan bakalan berbincang-bincang? Yang pertama saya kaget ya, studionya bagus banget ya. Aduh, langsung dipuji ya. Oke. Ini mungkin interview kedua saya di media lain. Mungkin itu pesannya saya. Saya juga mau muji nih Pak. Ya. Jaketnya bagus. Oke. Benelli-nya nih kelihatan banget ya. Tapi hari ini kita bakalan bahas itu juga. Nah, baik Pak, seperti yang kita ketahui bahwa sekarang ini memang sudah banyak sekali obrolan-obrolan otomotif, apalagi perkembangan-perkembangan di dunia otomotif. Nah, hari ini Benelli hadir nih, tapi mungkin masyarakat di luar sana, bahkan mungkin Kinan ya, hari ini sangat excited, apalagi ini langsung branch manajernya yang datang. Boleh dong diceritakan sedikit sebenarnya Benelli ini seperti apa Pak? Oke, silakan. Sebelum saya bicara Benelli ini, saya bicara dulu dan Kalak Cars ya. Iya, boleh. Asal muasal kita ini, saya ini berasal dari Kalak Cars, suatu anak perusahaan dari Kalak Group. Cars itu ada beberapa bisnis di roda 4 dan roda 2. Nah, tahun 2019 itu kita ngambil roda 2, itu bisnisnya Benelli. Baik. Itu masuknya ke kita itu tahun 2019 itu Benelli-nya. Kita mulai jualan 2019 sampai sekarang 2022 itu. Berarti dalam waktu 2019 ini ke 2022 masih terbilang cukup muda juga ya, mungkin? Muda. Oke. Cukup muda, tapi kita bisa berhasil sampai 5 besar market share Sulsel juga. Sedang bicara Makassar, kita bicara Sulselnya, kita masuk 5 besar. Ya. Beberapa tipe kita nomor 1. Tipe mungkin ada di sini market retro cruiser dan nomor 1 market share-nya. Dan sisanya kita bisa nomor 5 lah di Sulsel. Sulawesi Selatan. Itu gimana itu cara perkembangannya yang mungkin Pak Riandi sendiri sebagai branch manager melihat perkembangan yang ada dalam tahun 2019 menuju tahun 2022. Perkembangan yang cukup pesat dong bagi Pak Riandi dan tim. Itu gimana itu yang prosesnya? Pertama, mungkin pasti kita amati dulu ya demand pasarnya ya. Demand pasar kan dulu orang beli roda 2 itu hanya untuk kendaraan sehari-harinya nih. Tapi setelah sekian lama lahirlah anak milenial yang bisa gaya hidup dan hobi, ya kita muncul, dan adanya Benelli kita bisa muncul di situ. Ada market yang muncul di situ di tahun itu. Ya kita bisa manfaatkan dan membeli Benelli, bukan hanya untuk dipakai sehari-hari doang. Bisa dipakai untuk hobi, nongkrong, gaul dan lain-lain. Itu Benelli. Berarti selain kemanfaatannya, ini bisa jadi fashion juga jadi ya? Jadi fashion ya. Oke, apalagi berarti kalau untuk Pak Riandi sendiri melihat pasar ataupun juga target market dari Benelli ini memang kebanyakan anak muda? Kebanyakan anak muda, usianya itu 18 sampai 35 untuk tipe cruiser. Dan ada juga 40-an untuk tipe big bike kami. Kita juga punya big bike juga. Nah, jadi dari tahun 2019 kemarin sampai 2022 ini dengan peminatnya anak muda, itu gimana tuh proses branding Anda sendiri dalam Benelli ini? Apalagi kan menyasar anak muda nih. Sebenarnya kita lebih banyak join sama anak komunitas lain. Kita pagi kita liatin, kita ke sekolah-sekolah juga, kita present juga ke sekolah-sekolah, kita display kemana-mana tempat nongkrong, kafe, dan lain-lain ya. Semua itu gitu kita undang ke kantor. Untuk memperlihat bahwa Benelli ini hadir dan serius ini. Nggak main-main ya? Nggak main-main, kita tahun ini kita lagi bangun showroom kami megah, bagus juga. Kita tunjukkan bahwa kalau itu nggak main-main dalam membangun ini, kita serius untuk bangun brand ini. Jadi jangan ragu kita beli Benelli lah, karena keseriusan kami tangani ini.
Nah, kalau untuk perkembangan pasarnya sendiri Pak di Kota Makassar khususnya mungkin ya gimana? Oh, untuk perkembangan pasar ini di Kota Makassar itu saya lihatnya ada kenaikan dari 8 sampai 10% kenaikannya. Oke. Demand-nya dari all brand ya. Ya. Dari all demand kita Cruiser itu ada 8 sampai 10% demand-nya kenaikannya gitu. Dibanding tahun lalu juga. Gitu. Tapi respon masyarakat yang Pak Riyandi sendiri lihat khususnya di Kota Makassar mungkin ya itu seperti apa nih dengan hadirnya tipe ini? Responnya alhamdulillah semenjak pandemi kita masih bisa jualan juga. Responnya sangat bagus ya. Mungkin ada penurunan sedikit dibanding tahun 2019, tapi kita masih survive, masih hidup, malah bikin showroom lebih mewah. Artinya produk kita sangat diterima oleh masyarakat lah. Artinya pandemi bukan sebagai halangan ya untuk Benel ini bisa tetap hadir di tengah-tengah masyarakat, bahkan mendapatkan penerimaan yang cukup baik. Iya, enggak terlalu sih untuk banyak produk yang jatuh sempat redup, tapi kita masih bisa survive karena memang kita ini produk yang orang hobi. Karena orang suka modif motornya, pas pandemi kan kesempatan dia modif motornya nih. Saat itu. Tapi di antara ketiga ini Pak yang paling banyak peminatnya memang tipe apa? Kalau kita bicara 2019 sampai 2021. Ya, boleh deh data dari itu aja. Ya, kita itu paling laku itu tipe Cruiser paling laku. Ya. Tapi sekarang ini 2022 kita muncul ada produk baru kami namanya Panarea di Skutik Retro, itu dia sudah hampir 60% dari jualan kami itu di situ, di Skutik itu. Berarti udah shift target ya? Belum. Oh, belum ya? Berarti targetnya Kala Cars ini cukup tinggi juga ya? Cukup tinggi. Oke. Karena udah 60% tapi belum shift target. Belum. Berarti targetnya 100%? Ya, harus 100%. Oke. Siap-siap Pak Manajer. Oke, baik. Nah, dengan tipe-tipe ini, kalau yang Pak Riyandi sendiri lihat kan yang banyak digemari tadi Skutik itu ya. Nah, apa sih sebenarnya perbedaan tipe antara Skutik, Retro, dan yang lainnya itu dari hadirnya ini di Kala Cars itu sendiri? Sebenarnya kalau dibandingkan head-to-headnya yang lain head to headnya itu seperti kita apa? sih sebenarnya kita lebih kompetitif harganya, lebih kompetitif. Dan memang kedua adalah kita cukup irit lah. Cukup irit. Kita pernah ngetes motor kami itu 100-an kilo, kita jalan 90 sampai 100 km. Dia BBM-nya makan 42 km. Jadi 1 liter 42 kilo. Misalnya itu. Saya tidak bisa bandingkan dengan yang lain, saya tidak bisa bicara Amerika yang lain ya. Tidak enak kita bicara yang lain. Karena Kala tetap di hati ya. Iya. Baik Pak Riyandi, kita kembali lagi. Nah, untuk beberapa tipe ini seperti mungkin Retro, Cruiser, dan juga Skutik Benelli ini, masing-masing di antara mereka memiliki kelebihan seperti apa sih yang mungkin menjadi jualan nih, yang tidak dimiliki dengan tipe-tipe lain di luar sana? Kalau kita di tipe Cruiser itu kita punya Patagonian Eagle ya. Patagonian Eagle itu kita mesinnya 2 silinder. Ya, gimana tuh? Supaya dia lebih powerful. Terus kita ada double muffler, knalpotnya ada 2 biar dia lebih akselerasi lebih bagus. Terus kita punya air conditioner, artinya ada akinya, bisa diisi air conditionernya lah. Wow, ya. Itu kelebihannya kita di situ di CC di Cruiser itu. Kalau di Skutik Matic tadi saya bilang itu kita punya Skutik Matic yang jalan 1 liter 42 km. Ya, jadi menghemat budget juga jadi ya. Orang bilang akselerasi yang lebih jos, BBM-nya lebih irit. Oke, baik. Apalagi mungkin dari penampilan ataupun juga performance ketiga tipe ini juga sangat mensupport untuk kita lebih fashionable. Ya, lebih fashionable. Itu seperti saya bilang. Kalau Skutik Matic itu kan lebih ke anak-anak BG lah. Ya, untuk yang lebih dewasa pakainya Cruiser lah, tipe itu. Oke, baik. Nah, dengan hadirnya ketiga tipe ini Pak Riyandi, apalagi kalau Pak Riyandi memang melihat nih, di Kota Makassar kan banyak kompetitor ya. Bagaimana mungkin cara Anda untuk tetap bisa survive? Saya tadi mendengar di awal bisa survive nih, sampai mungkin 60% dari targetnya sudah dicapai. Ya, bukan sebenarnya kita bisa survive, kenapa? Karena kami bisa pahami masyarakatnya, banyak kemana, segmennya kemana, target marketnya kita kemana gitu loh. Jadi kita beda dan yang lain, kita bisa pukul semua. Kalau kita lebih kemana sih arahnya kita, usianya customer kita berapa sih. Jadi ada tipe yang sesuai ya? Ada tipe yang sesuai itu. Terus yang sudah ada kita maintenance nih. Adapun biasanya kita pun biasanya kenapa bisa bertahan ya? Karena layanan kami sampai servis pun, dia mogok di luar, kita jemput ke sana. Kita ngambil motor bawa ke Makassar. Nah, ini yang membedakan mungkin ya? Ya, itu membedakan. Di mana pun enggak ada.
itu. Oke. Nah, biasanya kalau memang ada customer nih yang mengalami hal tersebut, atau misal Kinan nih nanti bakalan beli Benelli juga mungkin ya. Oke, OTW maksudnya Pak. Oke, nah misal kendaraan saya bermasalah nih Pak, di luar itu biasanya gimana nih prosedurnya biar kami tuh dibantu, apalagi kita mungkin lagi di jalanan yang macet. Iya. Kalau misalnya di luar kota kita mogok, kita telepon ke call center kami. Nanti call center kami respon ke ibu, apakah memang butuh untuk dijemput, apa bisa dibawa sendiri kan. Kalau butuh dijemput, kita jemput langsung ke tempatnya. Oke, tapi ini free atau ada biaya servis? Ada biaya juga? sedikit lah. Oh, sedikit ya? Ya. Sedikitnya ini gimana nih? Ada biaya sedikit lah. Baik, nah sampai saat ini di 2022 sendiri Pak Riyandi, untuk Anda sebagai branch manager dalam membrandingkan ketiga tipe ini yang sudah diterima di masyarakat, sekarang sudah menggunakan platform apa aja? Kita ada Instagram, YouTube juga ada. Kita juga ada YouTube-nya. Kita punya web juga, ada web juga. Nah kebetulan dari semua itu Facebook juga ada. Ya. Jadi semua media kita lakukan, semua mau di konvensional kita lakukan, kita display di mana-mana, kita sosmed ya di mana-mana. Kita semua lakukan itu. Kerjasama sama Bukalapak pun kita kerjasama. Oke. Jadi semua platform kita coba kerjasama. Coba untuk main juga ya di mana-mana marketnya. Oke, nah kita berbicara mengenai market, pasti ada target. Ya bener kan? Oke. Untuk Pak Riyandi sendiri, bagaimana sih Anda memperhatikan market atau pasar dari ketiga tipe ini sendiri mungkin khususnya? Roda 2 itu di Sulsel itu sebenarnya pasar itu cukup unik ya. Dikala di lain yang turun, kita di Sulsel orang bilang tempatnya daging lah. Jadi pandai-pandai kita menganalisa pasarnya di mana yang cocok sama motor saya, tipenya di mana sih? Betul. Di Budahnya, di kecamatan mana sih banyak pembeli ini nih? Dari data-data market share-nya. Nah, kita bisa penetrasi ke area situ. Kita lakukan inovasi ke situ. Kita masuk ke office kerja sama office. Sama BPD, Kima dan lain-lain sama itu. Baik. Biasanya kalau untuk untuk Pak Riyandi sendiri dengan melihat tiga market tersebut, biasanya tuh penjualan yang paling banyak tuh berada, apakah ada momen-momen tertentu juga? Kan nggak, kalau kita lihat apakah memang, atau mungkin ya untuk Kalakar sendiri memang setiap hari nih ada customer, itu gimana tuh? Sebenarnya kalau orang beli motor itu kan pertama karena dia suka, dia lihat dia suka. Oh, jadi suka dulu ya? Jadi kalau beli motor itu begitu. Jadi caranya kita adalah kita pasang di mana-mana material kita pasang di mana-mana motor kami, display di tiap mall kami hampir ada. Jadi biarkan orang lain nyungka dulu, lihat dulu, lalu tes, lalu membeli. Kalau kan biar kita bagus kalau dipasang displaynya di mana-mana, gimana mau belinya ya? Jadi gitu. Jadi kafe-kafe kita pernah display, semua kafe, hampir semua kafe kita display. Yang terus sekolah-sekolah kita datangin. Jadi biarkan orang lihat dulu, lihat, coba, rasakan lah. Oke, coba lihat dan rasakan. Aduh. Jadi ini namanya dari untuk Benelli sendiri sampai saat ini di kurang lebih udah berapa tahun ya? Dari 2019 ini. Oke. 4 tahun sudah. Oke, bisa jadi Pak, bisa jadi. Oke, dalam 4 tahun ini. Nah, apakah ada inovasi yang nantinya akan dibangun lagi nih buat tim khususnya? Untuk menambah penjualan mungkin? Kalau tahun ini kita bangun, inovasi kita bangun showroom kami lah. Kita bangun showroom kami yang lebih megah, lebih mewah, lebih serius, bengkel kita lebih serius. Kita bangun showroom satu-satunya yang ada di Makassar, mungkin yang ada kafenya. Wow. Yang dibangun serius, ada juga ruang meetingnya untuk disewakan umum, bisa pakai. Oke, jadi habis service meeting boleh ya? Boleh. Boleh ngopi juga ya? Boleh. Tapi jangan lupa bayar mungkin. Bayar ya. Karena nggak gratis ya? Mungkin di next nanti di kota lain juga ada kita bangun showroom yang sama. Mungkin lebih ke situ supaya tunjukkan kita serius nih. Berarti Makassar jadi kota pertama? Kota pertama kita bangun secara serius, iya. Oke, lokasinya di mana Pak? Di Jalan Veteran Selatan nomor 130. Oke, boleh langsung join ya? Boleh. Tapi sampai sekarang untuk presentasi persiapannya udah siap pakai? Kita sudah launching dari tanggal 4 Maret kemarin. Kafenya sudah jalan dari tanggal 4 juga, 4 kemarin. Oke. Nah, melihat animo masyarakat dengan hadirnya showroom tersebut yang disertai dengan inovasi kafe, gimana yang Pak Riyandi lihat? Alhamdulillah pemasukan kafe saya lumayan besar. Iya, lumayan besar. Dan pembeli motor saya walk-in-nya lumayan lebih besar lagi. Hampir 70% saya walk-in juga. Jadi ada peningkatan dibanding sebelumnya yang kita harus pameran kemana-mana kan. Ini walk-in-nya kami meningkat lah. Hampir semua jualan kami ini tahun ini walk-in-nya, walk-in. Oke.
Berarti seneng dong ya? Ya alhamdulillah. Alhamdulillah, bersyukur. Syukur. Oke, baik Pak Riyandi. Nah, dengan hadirnya showroom ini sendiri, mungkin masyarakat di luar sana banyak yang bertanya-tanya juga ya, sebenarnya di sana mungkin bisa apa aja, terus juga melayani apa saja, itu apa saja Pak? Ya, di showroom kami itu pertama kita punya kafe ya, kafenya untuk umum, kan untuk pemakai Benelli toh, hanya semua bisa datang ke sana. Sekalipun semua kita bukan ini ya pengguna Benelli, semua bisa pakai. Kita punya untuk office yang butuh ruang meeting juga, meeting kecil ya, kita sediakan juga ruang meetingnya di situ, bisa juga meeting. Jadi kita punya musola juga yang layak dan bagus lah. Showroom kami juga bagus, dan kita punya layanan servis juga bagus lah. Bisa telepon, bisa kita menjemput dan lain-lain. Oke. Jadi kalau mau coba bedanya ya harus beli Benelli dulu lah. Iya kan? Langsung ya? Iya. Berarti kalau saya juga mau rasakan punya Benelli dulu ya? Nanti kan kalau cuma mau bicara kan ya ngomong doang. Iya, harus dibuktikan sendiri ya? Iya. Kalau untuk Pak Riyandi sendiri udah membuktikan juga nih? Saya sudah punya Benelli. Oke, siap. Berarti udah terbukti ya? Udah punya promosi tersendiri juga. Oke, baik. Nah, kalau kita bahas juga tentang tipe dari Benelli, Retro, bahkan mungkin Cruiser hingga Scootic. Benelli ini yang saat ini hadir, yang paling banyak dinantikan oleh masyarakat atau permintaan masyarakat di tahun 2022 deh. Ini Scootic Retro ini, Panarea ini yang paling banyak ini. Rata-rata kenapa Pak? Karena kami harganya lebih kompetitif dibanding yang saingannya. Ya, saingan yang lain. Ya. Selain itu kelebihan dari mungkin segi mesin atau performance atau apa? Yes, kami itu lebih irit dibanding kompetitornya. Lebih irit itu. Dan akselerasi kami lebih bagus, lebih jos lah. Oke. Kalau yang lain saya tidak bisa bicara terlalu banyak nanti. Ya, oke. Baik. Nah, kalau kita lihat juga di beberapa bulan kemarin, bahkan mungkin sampai saat ini ya, kita masih dalam musim hujan ya Pak. Otomatis ini menjadi kendala juga nih Pak Ari. Banyak motor-motor yang mogok di tengah jalan, seperti itu. Terus juga mungkin dari segi mesin yang mati di tengah jalan, di tengah banjir. Nah, kalau untuk hadirnya ketiga tipe ini kira-kira dalam hal seperti itu? Alhamdulillah kami tidak pernah terima karena motor karena banjir nih. Tidak pernah terima karena saya kena banjir, saya mogok tidak pernah, alhamdulillah. Keluhan customer ya, nggak pernah? Ya, tidak pernah. Berarti rata-rata masalahnya apa Pak? Ya, bukan kita pungkir ya, mungkin kesalahannya cuma biasa kayak aki shocknya dan lain-lain. Masalah produk ya, dari 10 produk ada yang satu yang rusak kan agak wajar lah kita kira gitu. Tapi untuk semua, banyak orang bilang kalau produk ini baru ini banyak rusak, ya enggak lah. Kita ini serius tangani kok, kami serius, tidak jual barang abal-abal nih. Kita barang fokus, terjamin ya? Barang terjamin, kita jamin. Adapun kerusakan itu hanya kerusakan yang bisa karena pemakaian lah, kanvas rem lah, dan lain-lain, itu hanya karena pemakaian aja. Dan biasanya mungkin kalau untuk Pak Riyandi sendiri melihat baiknya mungkin untuk pemakaian motor matic ya, khususnya mungkin di tipe Retro, Benelli dan yang lainnya Scootic ini, biasanya bagusnya Pak setiap bulan tuh untuk perawatan yang baik, biasanya kita ngecek ke servis tuh setiap berapa bulan sekali? Ya biasanya idealnya sih kita bawa idealnya itu 1 bulan sekali lah, kita cek semua perlengkapan itu, idealnya begitu. Tapi setidaknya 3 bulan sekali pun bisa. Tergantung kita pakainya motornya kemana nih. Kalau kita harus pakai jauh, kita harus cepat datang ke servisnya supaya kerusakannya bisa dicek duluan. Biasanya kan orang pakai sudah 6 bulan, nanti datang ngeluh nih. Itu udah berabe juga ya, udah lumayan banyak kerusakan juga. Betul. Nah ini mungkin yang paling penting nih, untuk harga sendiri dari Benelli, Scootic dan juga mungkin Retro. Ini kisaran berapa? Ya kita mulai dari 20-an, untuk matic sendiri kita 28-an kita jual, 20 jutaan lah. Sampai kalau ini 60 jutaan lah. Kalau untuk tipe cruiser sampai 60 jutaan, dari 20 juta sampai 60 jutaan. Sekitaran itu. Sekitar itu. Tapi mahalnya juga ada juga yang lebih mahal lagi, tapi itu aja ya. Berarti kalau orang yang cari lebih mahal silakan. Yang tapi, lebih murah juga ada. Ya, yang lebih banyak beli harga sekitar itu. Yang sekitaran 20 jutaan ya Pak. Baik. Nah, untuk masyarakat sendiri nih, ketika mungkin memilih antara Retro ataupun juga Benelli Scootic ini di 2020, mungkin khusus penjualannya Pak Riyandi sendiri melihat bagaimana? Apanya nih? Maksudnya gimana? Dalam segi harga nih, apakah mereka memang langsung memilih atau tanpa berpikir karena dengan dengan segala kelebihan yang ditawarkan, itu biasanya gimana tuh kalau Pak Riyandi melihat customer? Unik ya, sedang ini customer Benelli itu kebanyakan pembeli cash, Mbak. Wow. Jadi
80% jualan kami itu pembeli cash. Jadi hampir semua pembeli kami itu tidak ada masalah dengan harganya. Dengan harga ya? Iya, karena pembeli kami itu cash ya, kebanyakan cash ya. Malah berpikir bahwa sesuai dengan standarisasi dan hal yang diinginkan. Karena saya bilang orang beli motor itu kenapa? Karena dia suka dan harganya cocok. Ya, jadi makanya itu karena dia suka dan banyak pembeli cash buat di kami. Berarti suka dan cocok. Iya, dan hobi juga. Nah, kalau hobi kan, kalau kita lakukan hobi apapun itu apapun akhirnya kita beli lah. Iya betul, tanpa melihat ya. Oke, baik, kita berikan dulu tepuk tangan yang meriah untuk Pak Riyandi hari ini. Aduh. Oke, baik Pak Riyandi, kita akan ke segmen berikutnya, tapi ini ada satu pertanyaan sebelum kita berangkat ke segmen berikutnya. Untuk Pak Riyandi sendiri, bagaimana biasanya mendeskripsikan mungkin kelebihan atau seni dari Retro, Squeetik dan juga Benelli ini? Ya, kalau saya sih lebih fashionable ya. Kalau kita disiplin, orang yang lebih suka fashionable, orang lebih suka hobi modifikasi motornya, mungkin lebih banyak yang beli itu. Oh, berarti bentar Pak, berarti ini untuk modifikasi motor cukup aman juga ya? Cukup aman. Nah, biasanya kan kalau mungkin kita memodifikasi motor, pasti ada mungkin salah satu yang rusak mungkin bagiannya. Nah, berarti ini cukup dianjurkan juga jika ada yang tertarik untuk memodif. Ya, kebetulan kita ya mungkin customnya. Kami juga bikin customnya, customer sendiri mau custom sendiri juga bisa. Jadi memang motor untuk bahan custom itu di kasir kami. Oke, berarti Kinan bisa bilang ini motor yang bisa membangun kreativitas ya, bangun kreativitas sendiri, betul. Karena bisa di custom sendiri. Custom sendiri. Nah, untuk customnya tersedia di ini ya? Ada yang kami siapkan sudah tercustom, ada yang kita kasih link nih di sini customnya. Oke, tapi pemasangannya boleh di bengkel tersebut sendiri, ya, boleh. bengkel tersendiri. Oke, baik Pak Riyandi, kita akan kembali Tribuners di segmen berikutnya. Kita bakalan nanya-nanya juga nih sama Pak Riyandi mengenai perkembangan otomotif, khususnya dengan hadirnya 3 tipe motor tersebut, ada Retro, Benelli dan juga Cruiser. Jadi jangan kemana-mana, kita akan kembali seusai jeda berikut.
Ya, baik Tribuners, jumpa lagi bersama saya Kinan Aulia. Tentu saja kita kembali dalam segmen kedua, masih dalam program Bincang Otomotif. Dan tentu saja kita masih bersama Pak Ariandi. Untuk itu saya mau menyapa dulu nih narasumber saya. Halo Pak Ariandi, masih bersemangat? Masih dong. Oke, dan terus bersemangat ya? Ya, tetap semangat. Tetap semangat. Oke, baik Pak Ariandi. Tadi di sesi pertama, segmen pertama kita udah membahas banyak banget ya mengenai Benelli dan juga retro, bahkan si Quitix ini yang hadir dari Kala Cars itu sendiri. Nah, tadi kita juga sudah bahas nih tentang target dan juga pasar yang ditarget oleh Pak Riyandi selaku branch manager. Ini yang paling seru juga nih kayaknya Pak Riyandi. Mungkin kalau kita melihat penjualan di 2019 sampai 2022, Anda tadi mengatakan ada kenaikan di 2021. Nah, untuk di 2022 sendiri agar tetap bertahan itu apa yang akan nantinya Anda lakukan? Ya, tetap seperti yang saya bilang tadi, kita tetap penetrasi, kita lihat marketnya kita di mana, kekuatan kita ada di mana. Jadi segmentasi pasar kami yang kita terapkan lebih intens lah, supaya kita lebih tepat sasarannya kemana, lebih ke situ sih kalau kami. Supaya tetap eksis lah. Baik. Nah, untuk ketiga jenis tipe ini sendiri dari Cruiser Retro dan juga mungkin Quitix Benelli di tahun 2022 ini sendiri berarti ada kenaikan penjualan yang Anda lihat? Sebenarnya ya kalau dibanding tahun 2021 kita ada kenaikan di mana memang sekitar 8-10% ya dibanding old brand itu, old tipe. Tapi untuk segmentasi retro cruiser ini kami itu makan share-nya 84%, artinya nomor 1 di kelas itu. Wow, di kelas itu. Jadi tapi untuk kalau Quitix Matic kan kompetisinya banyak juga. Jadi kita makan cuma sekitar 1-2% lah di sekitar kelas itu. Kelas Matic, Quitix Matic itu. Karena di banyak kan 6.000 unitan per bulan. Jadi kita cuma bisa makan 1%. Tapi itu udah termasuk peningkatan yang baik juga ya? Sudah cukup. Untuk pendatang baru sih alhamdulillah ya. Ya bagus ya. Iya bagus ya. Iya. Oke, baik. Nah, dengan hadirnya juga ini bertiga Pak, ada inovasi nggak ke depannya, mungkin ingin membuat tipe terbaru lagi atau dari Quitix Benelli ada yang mau ditambahkan lagi? Kalau untuk tipe baru lagi, kita lagi coba custom motor lagi satunya nanti ini. Ada beberapa motor kita custom nanti akan launching di bulan depannya mungkin. Wow, bisa bocoran dikit nih? Belum bisa katanya, belum bisa dibocorin. Belum bisa dibocorin ya, tapi hampir sama. Ya hampir sama, tapi kita lebih inovasi, kan kita custom sedikit, kita ubah sedikit lah. Di bagian apa nih? Aku semakin menggali ya. Pokoknya rahasia ya. Ditunggu di bulan apa nih Pak? Bulan depan kayaknya kita ada. Oke, udah launching. Kalau gitu kita bahas kisaran harganya nanti. Ya, kisaran harganya mungkin ya 60-an untuk 50 sampai 60-an lah kasar itu. Wow, lumayan ya. Berarti dengan harga segitu artinya segala spesifikasi ini sudah pasti mendukung. Iya. Oke, memenuhi kebutuhan masyarakat. Oke, baik. Ini yang Pak banyak ditanyain juga nih Pak Ariandi. Sebenarnya untuk promo-promo yang hadir di Kala Cars sendiri ini, dengan hadirnya 3 tipe itu sendiri, Benelli, terus juga Retro, Quitix itu sendiri, itu gimana tuh dengan promo? Kita dengan promonya kita kerjasama dan Bukalapak e-commerce ya. Kita kerjasama sama e-commerce itu, kita ada dapat diskon 500.000 untuk via e-commerce itu. Terus kita dapat voucher belanja juga. Oke. Mungkin itu yang kami terapkan di situ. Nah, dengan berbagai macam promo sampai saat ini, kalau untuk penggunaan servisnya sendiri, ini kan tadi kita bahas di segmen 1 ada pembukaan showroom terbaru. Nah, apa yang ditawarkan nih di sana? Yang menarik dong. Ya, kita kan nanti tiap pembelian Benelli itu kita free service 1 tahun mungkin. Nanti akan ada begitu untuk lumayan ya, betul. Nah, untuk Pak Riyandi sendiri nih, setiap tahunnya kan selalu ada momen-momen di mana mungkin kompetitor atau mungkin setiap dari penjualan tuh ada perkembangan. Nah, kalau untuk Pak Riyandi sendiri sebagai branch manager, bagaimana nih mengikuti perkembangan dengan adanya mungkin pengeluaran motor Matic khususnya? Ya, memang kita lihat di kompetitor itu banyak keluarin motor-motor baru ya, produk baru itu. Tapi seperti yang saya bilang, ketika kita maintain komunitas kita dengan baik, customer kita dengan baik, kita tahu segmentasi pasar kami, kemana arahnya kami, maka ada sendiri rezekinya, itu orang bilang. Ada sendiri rezekinya. Yang penting kita usaha juga dulu ya. Dan tepat sasarannya itu kemana. Kita main ke tempatnya orang, bukan market kita kan berabe juga jadinya. Yang penting kita segmentasi pasar kami kita kuatin lah.
di situ. Di mana kita kuatin, kita sama komunitas kami juga kita kuatin juga situ. Oke. Nah, berarti kalau kita melihat perkembangan, kita sekarang mau membahas perkembangan nih Pak Riyandi. Gimana sebenarnya pada saat ini untuk perkembangan retro Squeetik Benelli itu sendiri di Kota Makassar? Nah, memang karena di tahun-tahun 5 tahun terakhir ini memang segmentasi tipe itu yang lagi meningkat ya, lagi demand-nya itu lagi bagus. Mungkin ada 6-8% kenaikannya itu dibanding sebelum-sebelumnya, dibanding tahun lalunya juga. Tapi memang itu ada tipe segmentasi baru dibanding sebelum-sebelumnya. Ya, betul-betul. Ya, jadi ada segmentasi baru yang dimana di situ kita lihat pasar baru nih kita main, makanya Benelli hadir di situ. Makanya seperti saya bilang, rezeki itu ada terus di jalannya. Baik, nah kalau untuk Pak Riyandi sendiri melihat perkembangan, kita keluar sedikit ini, perkembangan otomotif yang ada di seluruh dunia, khususnya mungkin Kota Makassar ya, ini memang semakin meningkat. Meningkat ya, betul. Oke, untuk Pak Riyandi sendiri bagaimana melihat perkembangan otomotif yang ada di Kota Makassar? Perkembangan otomotif Kota Makassar ya sangat bagus ya, sangat kompetitif. Apalagi di Kota Makassar ini ya, ada lebih dari 50 dealer Kota Makassar itu, semua brand ada di sini. Kompetisinya sangat berat, sangat bagus ya. Tapi itu sangat menantang buat kita untuk bekerja ya. Apalagi kalau bukan saya bilang segmentasi kami kita harus lebih kuat kan, di mana arahnya kita tuju nih. Memang brand baru muncul, produk baru muncul. Tapi ketika kita kuat di segmentasi kami, apapun saya ingat pun kita nggak bisa digoyang kan. Nggak goyang ya. Nggak goyang guys. Oke, baik. Nah, untuk Pak Riyandi sendiri, emang kalau kita bahas sedikit tentang Pak Riyandi ya, ini tentang bincang otomotif Pak Riyandi sendiri nih secara pribadi. Kalau Pak Riyandi sendiri memang sebelum mungkin berprofesi dan bekerja di bidang otomotif, memang tertarik ya dengan dunia otomotif? Atau ada hobi mungkin? Saya sebenarnya sebelum saya memang basicnya otomotif, Pak. Awal karir saya kan dulunya dari perusahaan rental mobil. Di satu perusahaan ya? Perusahaan juga, bisa sebutin perusahaan dosa? Jangan dong. Terus saya pindah ke roda 2. Sempat di roda 2 juga. Salah satu brand terbesar di Sulawesi Selatan, market share nomor 1 di sini. Ya, sempat di situ juga. Terus pindah ke mobil lagi. Jadi sudah mobil, pindah ke salon mobil lagi. Saya kerja di salon mobil juga, Bu. Terus pindah ke roda 2 lagi. Jadi semua ilmu otomotif saya sudah lengkap nih. Di rental, jualan retail, roda 2, perawatan iya. Nah baik Pak Riyandi. Nah, dengan ketertarikan, tapi kalau Pak Riyandi sendiri memang udah punya ketertarikan ya, selain daripada mungkin jurusan, juga pekerjaan yang sudah berpindah-pindah, rolling kemana-mana. Sebenarnya bukan tertarik otomotif, tetapi lebih ke tantangannya sih saya lihatnya. Lebih kompetisinya lebih berat di mana sih, tantangannya ke situ, Mbak. Bahas tantangan. Tantangannya lagi. Kalau otomotif saya sih tidak tertarik, tapi apakah karena otomotif saya mau jualan motor, enggak? Karena tantangannya, kompetisinya lebih berat nih di sini, lebih memacu otak dan kreativitas di situ. Adrenalinnya ya, betul. Baik. Nah, kita tadi sempat membahas mengenai tantangan. Ya, kalau untuk ketiga tipe ini sendiri yang hadir pada saat ini, tapi Anda sudah katakan di awal bahwa ini sudah mendapatkan tempat di ataupun posisi di hati masyarakat. Tantangan yang terberat yang mungkin di Squeetik Retro ini, tantangannya paling berat. Kenapa? Karena dua brand raksasa kan sudah bermain lama di situ. Jadi kita mau ngambil kuenya mereka nih. Menjemput bola ya. Baik. Nah, tapi untuk Pak Riyandi sendiri punya target nggak di tahun 2022 ini mungkin? Dari segi penjualan, produksi, atau apapun? Saya dari sebelumnya kan saya belum pernah sentuh 3 digit di cabang saya. Jadi mudah-mudahan saya tahun ini saya bisa sentuh 3 digit. Amin. Lebih ya jualannya mungkin. Itu cita-cita saya 3 digit itu yang saya capai tahun ini. Target sebenarnya ya? Sudah hampir capai sih, tapi karena pandemi jadi kita gagal. Kemarin kita sampai 75 unit per bulan pernah sampai juga. Tapi pas tahun depannya pandemi jadi susah. Mungkin tahun ini kita bisa coba ke 3 digit lagi gitu. Satu deh sebelum kita sampai pada closing statement, satu mungkin untuk Pak Riyandi, bentuk optimisme dengan hadirnya ketiga tipe ini, Benelli, Retro, dan juga Squeetik Benelli ini, agar mendapatkan mungkin posisi yang tetap bertahan di dunia otomotif khususnya di Kota Makassar. Tahun 2019 itu kami nggak punya Squeetik Matic. Tapi kami bisa jualan bagus, jualan
tetap bisa ya. Oke. Apalagi tahun ini kita punya skutik matic yang dimana demand-nya itu kuenya itu besar banget nih. Jadi saya optimis dan produk kami yang bagus, produk kami baru, stylish dan tidak kalah dengan lainnya. Ya mungkin kita bisa lebih survive lah tahun ini, lebih bagus lah tahun ini dibanding sebelum-sebelumnya sih. Insya Allah 3 digit lah. Oke, berarti bentuk optimisnya Pak Ari ini 3 digit guys. Ya, 3 digit ya. Oke, kalau bisa 4 digit ya. Bisa 4 digit, alhamdulillah. 5, 10 sampai 000 banyak. Oke, baik, kita berikan tepuk tangan dulu untuk Pak Riyandi. Yang terakhir Pak Riyandi di closing statement, silahkan sampaikan mungkin pesan-pesan Pak Riyandi bagi pecinta Benelli retro atau mungkin Kalakars pengguna di luar sana. Silakan. Kalau saya sih jangan ragu sama Benelli, kita coba dulu, kita rasakan itu. Jadi ragu dengan produknya, karena kami sangat serius menghandling semua produk kami. Mungkin itu. Oke, singkat, padat, dan sangat tersimpan ya. Sebagai announce juga buat para customer Kalakars di luar sana, khususnya mungkin pecinta dari Benelli retro, bahkan mungkin Chrysler itu sendiri. Baik, terima kasih banyak Pak Ariandi. Terima kasih banyak Mbak Kinan. Iya, hari ini kita sudah bincang-bincang banyak di dunia otomotif, khususnya mungkin produk retro Chrysler dan skutik Benelli di Kota Makassar. Seperti yang kita lihat, Tribuners, sudah banyak juga perkembangan dan inovasi yang dikeluarkan, tapi kalau katanya Pak Ariandi tetap mengejar 3 digit. Oke, tetap semangat Pak. Ya. Semoga juga bisa mencapai target dan semoga juga Kalakars tetap bisa melahirkan karya-karya dan mungkin inovasi-inovasi yang selalu mempunyai posisi terbaik di hati masyarakat. Ada salam bincang, ada salam ini nggak Pak? Mungkin kayak salam otomotif gitu? Nggak ada ya? Nanti kita buat ya Pak. Baik, terima kasih banyak untuk Pak Ariandi Kaimudin selaku Branch Manager Benelli Makassar sudah hadir bersama kita di studio Tribun Timur dalam Bincang Otomotif. Dan tentu saja semoga hari ini apa yang kita bincangkan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua dan menjadi informasi. Jadi buat teman-teman langsung saja punya sosial media juga Pak, mungkin ada apa namanya? Ariandi_Kaimudin Instagram itu. Untuk Benelli sendiri sudah punya ini juga? Ada kan di kalakars.id. Oke, jadi teman-teman boleh langsung chat Kalakars ID untuk informasi lebih lengkapnya lagi. Apalagi ini kita dengar-dengar dari tadi akan ada launching terbaru di bulan depan. Oke, baik, berakhirlah seluruh rangkaian acara kita. Saya Kinan Aulia, mewakili kru yang bekerja, pamit. Terima kasih dan sampai jumpa pada episode berikutnya bersama Bincang Otomotif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa Tribuners.